Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara muslim dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah Jumat Agung, kita memperingati kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, dalam ibadah kita saat ini kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Di bawah judul Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sekian jauh bahagian firman Tuhan yang hendak melayani kita dalam ibadah Jumat Agung ini. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang selalu memelihara, bahkan memberlakukan dalam sepanjang kehidupannya. Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berdasarkan kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41, maka tema renungan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah kematian Yesus sebagai persembahan yang sempurna. Kematian Yesus sebagai persembahan yang sempurna. Ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk membantu kita dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan tema kita pada saat ini, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa konotasi dari persembahan. Secara umum, persembahan itu adalah sebuah pemberian yang berbentuk sukarela atau hadiah yang diberikan atau ditujukan atau diperuntukkan kepada orang yang dihormati. Satu hal lagi yang perlu dicatat dalam pemberian persembahan itu adalah bahwa orang yang memberikan persembahan itu ia merasa berkorban dan juga tentu ia bersyukur
kelebihan atau sesuatu yang tersisa dari yang dibutuhkannya. Ya, daripada mubashir atau daripada dibuang, lebih baik diberikan kepada seseorang. Mungkin ini bisa berarti bagi orang yang diberikan tersebut. Sejatinya persembahan adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti dan juga sangat berharga, sehingga diberikan kepada seseorang. Ibu bapak, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, yang diawali dengan perjalanan Yesus mendaki menuju ke Bukit Golgota untuk menerima hukuman sesuai dengan vonis masa yang dijatuhkan kepada Yesus saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada tindakan Pilatus di mana ia berupaya untuk dapat membebaskan Yesus dari vonis masa tersebut, dengan ia menyandingkan Yesus dengan Barabas, yang adalah, kita ketahui bersama, Barabas ini adalah penjahat kelas berat atau penjahat kelas kakap, dengan maksud untuk menggiring opini massa agar tidak terjadi penghukuman terhadap Yesus, tetapi Barabaslah yang akan disalibkan. Ternyata hal yang dilakukan oleh Pilatus tidak terjadi sebagaimana apa yang diharapkan, tetapi justru saliblah menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Yesus. Cawan penderitaan pun harus diminumnya demi arti sebuah pengorbanan yang tulus bagi manusia dan bagi dunia ini. Mencermati kesaksian penulis kitab Injil Markus dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa proses kematian Yesus di kayu salib diikuti dengan berbagai-bagai kejadian, yaitu kejadian alam yang tidak lazim. Adapun fenomena alam itu antara lain terjadinya kegelapan yang meliputi daerah selama 3 jam, bahkan terjadinya gempa bumi yang amat dahsyat, serta dengan menyaksikan proses kematian Yesus juga terjadi terpecahnya tabir bait Allah dari atas sampai ke bawah. Atas keanehan atau tepatnya kejadian itu, serta dengan menyaksikan kematian Yesus, maka membuat para prajurit Romawi, mereka terheran-heran dan tentu merasa ketakutan. Menarik dalam perikop ini, di mana dikatakan bahwa kepala pasukan yang menyaksikan semuanya itu, ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mengherankan memang, karena kepala pasukan ini bukanlah orang Yahudi,
yang tentunya pula tidak mengenal dan menerima akan datangnya seorang pembebas. Kiprah pelayanan Yesus beserta mujizat yang dilakukannya juga mungkin kurang didengar oleh kepala pasukan ini. Karena terikat dengan tugas rutinnya sebagai seorang prajurit dan juga karena kurangnya berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat banyak atau orang Yahudi pada khususnya. Pengakuan ini bukan hasil dari sebuah pendalaman atas berbagai informasi yang telah diterima tentang Yesus dalam karya penyelamatannya atau karya pelayanannya. Tetapi sebuah pengakuan yang benar-benar lahir dari pengakuan iman yang syarat dengan makna sebagai saksi mata dalam peristiwa penyaliban Yesus. Atau dengan kata lain, inilah pengakuan iman spontan dari seorang prajurit militer Romawi yang justru orang yang terlibat langsung dalam proses eksekusi kematian Yesus. Keangkuhan sebagai pejabat serta wibawa seorang perwira militer ditanggalkan dan sujud di kaki Yesus dengan pengakuan tanpa syarat bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak orang akan setuju dengan pendapat bahwa anak adalah harta yang paling berharga, bahkan dapat dikatakan tak ternilai harganya dalam kehidupan keluarga. Itulah sebabnya untuk menggambarkan akan hal itu, maka anak seringkali juga disebut buah kasih atau buah hati. Dalam sejarah peradaban manusia, ketika sistem budak masih berlaku dalam masyarakat sosial, tidak pernah terjadi atau kalaupun pernah terjadi, tetapi itu sangat langka. Pembebasan seorang budak ditebus ataupun ditukar dengan anak dari tuan yang akan menebus sang budak itu. Peristiwa salib Kristus yang terjadi di Bukit Golgota adalah dipentaskannya sebuah proses penebusan yang tidak lazim terjadi di planet bumi ini. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia yang diperhamba oleh dosa. Manusia yang sesungguhnya akan mendapat hukuman mati oleh karena dosanya, tetapi ditukar atau diganti oleh Allah dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Hal ini mau menunjukkan sebuah pengorbanan yang tiada tara sebagai bukti betapa berharganya atau tidak ternilai harganya manusia di mata Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri.
Kematian Yesus sebagai persembahan yang sempurna. Itulah tema kita dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Tema yang sangat tepat untuk menggambarkan kematian Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah. Dengan memahami konotasi persembahan seperti yang telah dikemukakan di awal renungan kita saat ini. Persembahan adalah sebuah pemberian sukarela atau hadiah yang diberikan atau ditujukan kepada orang yang dihormati, dan bahwa orang yang memberikannya ia merasa berkorban dan juga tentu merasa bersyukur. Maka adalah beberapa hal yang perlu kita catat dalam renungan ibadah Jumat Agung kita saat ini. Dalam kita memperingati peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai hadiah terindah bagi manusia. Dalam pengertian bahwa hal itu terjadi atas inisiatif Allah sendiri. Karena kasih-Nya yang agung bagi kita umat manusia. Tidak ada perbuatan baik atau prestasi manusia yang olehnya akan mendapat apresiasi dari Allah dengan memberikan hadiah, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita. Dengan mencermati hal ini, maka selayaknya manusia menerima hadiah terindah itu dalam sebuah rasa syukur serta ketaatan yang sungguh kepada Allah yang memberikan hadiah tersebut kepada kita. Yang kedua, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia agar tidak binasa tetapi memperoleh keselamatan yang kekal. Hal ini menunjukkan betapa Allah menghargai, Allah menghormati kita manusia yang adalah hasil karyanya melalui ciptaannya dan juga segambar dengan dirinya sendiri. Maka sejatinya manusia hendaknya menghargai dan menghormati dirinya sendiri dengan hidup dalam kebenaran dan iman kepada Yesus Kristus agar keselamatan kekal tetap menjadi milik kita. Terlebih saat ini dengan situasi yang kita hadapi, mewabahnya COVID-19, kiranya membawa kita dalam perenungan pribadi keluarga kita masing-masing, bahkan perenungan kita sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Apakah selama dalam perjalanan kehidupan kita benar-benar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah justru kita hidup melakukan hal-hal yang sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Yang ketiga, pengorbanan tiada tara yang dipersembahkan oleh Allah hendaknya direspon oleh manusia dengan mempersembahkan hidupnya seutuhnya hanya kepada Allah, dengan hidup senantiasa kudus di hadapan Allah. Maka itu adalah persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Dapat kita lihat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Dan yang terakhir atau yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak lagi berhadapan secara fisik dengan Yesus disalib seperti kepala pasukan itu,
sebagaimana pengakuan yang telah diungkapkan oleh kepala pasukan Romawi pada saat menyaksikan peristiwa kematian Yesus, dengan pengakuan bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah, menjadi kebahagiaan yang tiada tara. Pula adalah kita diajak untuk mengambil bahagian dalam karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah senantiasa kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita yakin peristiwa mewabahnya COVID-19 yang menakutkan semua umat manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka yang pasti wabah COVID-19 ini pasti akan berlalu dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita merayakan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin.